Novel Baswedan bukan orang biasa. Keterlibatannya dalam pemberantasan korupsi membuatnya rentan terhadap teror dan juga ancaman. Begitupun penegak hukum lain yang terlibat dalam proses hukum atas tindak kejahatan terorganisir, seperti kasus terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan korupsi. Penegak hukum seperti jaksa juga sangat rentan terhadap ancaman dan teror. Lalu bagaimana regulasi perlindungan dalam lembaga ini? Dia diatur dalam berbagai aturan, jadi bukan mengatur secara khusus, tidak. Tergantung kasus apa yang dia tangani, tapi memang untuk penyidik atau penegak hukum yang menangani kasus-kasus tadi yang saya seperti korupsi, teroris, narkoba, atau kejahatan-kejahatan yang terorganisir dengan rapi, yaitu perlu dalam arti kata ya penyidik sendiri memandang atau penuntut umum atau hakim sendiri memandang perlu pengamanan. Yang saya tahu memang untuk pengamanan penyidikan atau pengamanan penegakan hukum terkait dengan kejahatan terorganisir itu baru ada satu regulasi di isu tentang terorisme. Nah, saya ragu itu ada di sektor korupsi atau sektor hukum TPPO money laundering. Nah, itu yang menjadi masalah karena memang harusnya itu sudah mulai digalakkan di tiap-tiap institusi yang sedang mendalami kasus-kasus besar, terutama kasus kejahatan terorganisir. Dalam hal ini KPK. Selain prosedur tetap perlindungan dan juga pengamanan bagi penegak hukum yang sedang bertugas, juga menjadi penting adalah mengendalikan informasi yang beredar di masyarakat atas kasus yang masih dalam proses hukum. Penting juga untuk tidak mempublikasikan terlalu luas tentang apa yang akan dilakukan oleh organisasi. Dan penyidik-penyidik utama ini yang menurut kita sangat urgent, sangat penting untuk diproteksi, itu kita amankan dulu dalam konteks. Sembari selesai kasusnya baru kita mulai. Ada banyak cara untuk tidak mempublikasikan person-person yang kita anggap penting, supaya keselamatan mereka juga kita jaga gitu. Jadi nggak melanggar keterbukaan informasi gitu. Agar semangat pemberantasan korupsi tidak kendur, sejumlah dukungan mengalir untuk Novel Baswedan dan juga KPK. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading hingga dirujuk ke Rumah Sakit Jakarta Eye Center, Novel Baswedan akhirnya diterbangkan ke Singapura. Cairan air keras yang mengenai kornea mata membuat Novel membutuhkan perawatan dan terapi yang lebih baik di rumah sakit di Singapura. Presiden Joko Widodo meminta pengusutan tuntas penyerangan Novel Baswedan dan meminta agar peristiwa yang sama tidak terjadi pada orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Penyerangan terhadap penyidik itu menurut saya seharusnya tidak didudukan sebagai perkara kejahatan biasa. Tentu itu harus dilihat sebagai upaya untuk mengganggu pemberantasan korupsi. Nah, kalau kemudian bingkainya sudah mengganggu pemberantasan korupsi, berarti rujukannya apa? Bukan pidana biasa, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 21, 22 jelas. Ada istilah yang namanya obstruction of justice, mengganggu upaya hukum. Kita tahu ini kasus tidak mudah untuk mengungkap ini. Tetapi dengan kerja keras, saya kira polisi akan bisa mengungkap ini. Yang kedua adalah, saya kira ini juga akan menjadi bahan introspeksi buat Polri, bagaimana agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang pada masa-masa yang datang. Jika memang anggota atau petugas KPK membutuhkan perlindungan, pengawalan, saya kira ya
nanti Polri memang berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengawalan kepada petugas atau pimpinan KPK lain.